Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan atau memperkenalkan salah satu mata kuliah yang diprogramkan di Fakultas Hukum, yaitu mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Sebenarnya mata kuliah Hukum dan Masyarakat ini merupakan mata kuliah alternatif atau mata kuliah bantu untuk melihat hukum. Selama ini di Fakultas Hukum, Anda mempelajari hukum itu sebagai aturan perundang-undangan. Dia doktrin, asas, dogma, itulah hukum. Melalui mata kuliah Hukum dan Masyarakat ini, Anda akan diajak untuk keluar dari rutinitas memahami hukum seperti itu. Hukum itu bukan semata peraturan dan logika, melainkan hukum adalah sesuatu yang terus menjadi, dia merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara terus-menerus oleh masyarakat. Bahkan hukum itu merupakan cermin dari masyarakat di mana hukum itu berada. Sebelum kita lebih dalam membahas apa itu hukum dan masyarakat, saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa bagian atau materi yang hari ini akan yang saya sampaikan, yaitu pendahuluan, metode mempelajari hukum, memahami hukum dan masyarakat, karakteristik kunci, kemudian kontribusi studi-studi hukum dan masyarakat, kemudian nanti penutup. Nah, secara umum ada 3 metode mempelajari hukum itu. Ada transendental, ada dogmatis, kemudian yang ketiga itu hukum dan masyarakat atau alternatif. Ketika kita mempelajari hukum dalam perspektif transendental, maka hukum itu dianggap sebagai bagian dari filsafat. Otomatis metode yang dipakai itu adalah spekulatif, ya, transendental. Kemudian rujukannya adalah sesuatu yang abstrak. Maka hukum dalam perspektif yang metode yang pertama itu dipahami sebagai bangunan atau sesuatu yang ideal atau dicita-citakan. Sementara metode kedua itu adalah dogmatis. Maka metode dogmatis ini mempelajari hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Metode yang dipakai itu normatif, positivistik, dan legalistik. Kemudian orang-orang yang mempelajari ini kelak akan menjadi profesional hukum. Jadi yang mereka akan mempraktekkan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan itu atau hukum yang berlaku itu. Kemudian kredonya itu peraturan dan logika. Jadi hukum itu akan dijalankan menggunakan logika. Kemudian metode yang ketiga itu adalah alternatif atau hukum dan masyarakat. Metode ini sebenarnya merupakan resistensi terhadap rutinitas mempelajari hukum yang dogmatis itu. Jadi metode ketiga melihat hukum itu sebagai perilaku. Dia terikat dengan jejaring atau struktur sosial di mana hukum itu berada. Dan hukum itu dipahami sebagai sesuatu yang senyatanya. Jadi logika perjalanan kenyataan yang dipakai. Apa sebenarnya hukum dan masyarakat ini? Jika kalau kita lihat, misal ada 2 istilah atau konsep. Yang pertama itu hukum dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui sebenarnya, istilah hukum ini sendiri tidak ada kesepakatan para ahli. Apa itu hukum? Demikian juga masyarakat. Nah, kalau kita simak ya, ketika kita mempelajari hukum, karena luas betul apa itu definisi hukum, ya, maka punya kecenderungan ketika kita memahami mata kuliah hukum dan masyarakat ini sangat luas, ya. Maka tidak heran misal Friedman bilang bahwasanya hukum dan masyarakat ini sebenarnya dia gerakan ya yang melibatkan upaya para sosiolog maupun cendekiawan ataupun ilmuwan-ilmuwan lain yang mempelajari peradilan, kemudian bagaimana para sejarawan mengeksplorasi peran pengacara misal pada abad lampau, ataupun bagaimana para psikolog kemudian berusaha menjelaskan
bagaimana hakim atau juri itu ketika mengambil suatu putusan. Nah, hukum dan masyarakat ini juga, kalau di Amerika itu mereka itu tergabung di Law and Society Association. Nah, dan mereka ini sebenarnya juga merupakan label gerakan akademisi yang sebenarnya terinspirasi dari gerakan sociological jurisprudence maupun realisme hukum di awal abad ke-20. Nah, tadi saya jelaskan definisi hukum itu sangat luas. Nih, ada 6 definisi hukum. Dan sudah menjadi lazim bahwasanya hukum itu, apa itu hukum itu menjadi pertanyaan yang abadi dalam filsafat hukum. Dan tidak ada kesepakatan para yuris atau para ahli untuk memberikan definisi hukum ini. Misal kalau kita lihat, misal ini tepat apa yang diungkapkan oleh Friedman. Nah, Friedman ini menjelaskan bahwasanya hukum ini merupakan istilah sehari-hari, ya. Dia merupakan kosakata dasar, ya. Kemudian dia mengandung banyak makna. Nah, secara retoris Friedman itu menjelaskan karena hukum ini mempunyai banyak makna, dia itu selicin kaca. Kemudian dia ini seperti gelembung sabun, ya. Jadi retoris ini. Nah, hukum itu sebenarnya juga yaitu ya sistem hukum, proses hukum. Dia itu bukan merupakan objek konkret ya. Dia itu merupakan sebuah konsep dan abstrak, dan dia merupakan konstruksi sosial. Itu yang dijelaskan oleh Friedman. Nah, kalau kita melihat misal definisi hukum yang disampaikan oleh Tamanaha, maka Tamanaha menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, hukum itu merupakan cermin dari masyarakatnya untuk menjaga ketertiban sosial. Jadi melalui Mairer tesis ini ada 2 preposisi bahwasanya hukum itu merupakan cermin dari intelektual, cermin dari ekonomi, budaya. Jadi hukum itu merupakan kosmologi atau sesuatu yang lahir dari masyarakat itu. Jadi dia anak kandung dari panggung sosial di mana hukum itu berada. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian preposisi yang kedua itu, hukum itu dalam rangka menjaga atau membatasi perilaku. Maka tujuan akhirnya itu adalah bagaimana menciptakan ketertiban sosial. Nah, ini ada pengertian hukum dari Rusko Pound-nya. Ini dekan Harvard ya. Kemudian mantan hakim agung Oliver Wendell Holmes ya. Kemudian ada Donald Black ya, yang juga menjelaskan hukum ini sebagai kontrol sosial. Kemudian ada Benjamin Cardoso. Nah, jika kita menyimak apa itu masyarakat, ya, ini juga punya banyak pengertian dan makna. Tapi secara umum para sosiolog percaya atau terbagi dalam 2 perspektif atau pendekatan untuk mempelajari atau memahami masyarakat. Yang pertama itu konsensus, kemudian pendekatan yang kedua itu konflik. Jika masyarakat dipahami dalam perspektif konsensus, maka sebenarnya ini dianggap masyarakat itu sebagai sesuatu yang stabil. Ya. Dia terintegrasi. Ya. Kemudian ada kohesi, ada solidaritas, ada integrasi, ada kerjasama. Nah, berlawanan dengan pendekatan pertama yang sifatnya konsensus, ternyata masyarakat juga itu oleh para sosiolog juga dipahami sebagai sesuatu yang saling bertentangan. Masyarakat itu bukan sesuatu yang integral, harmonis, ajak. Tapi sebenarnya masyarakat itu terdiri dari stratifikasi antara orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang ditindas. Ada eksploitasi de long par long, ya. Bukan sesuatu yang netral.
Bahkan ada elit ya yang berkuasa yang akan mengendalikan posisi kekayaan dan kekuasaannya. Ya. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang terkait apa beda hukum dan masyarakat dengan sosiologi hukum. Jadi kalau kita simak ya secara umum, jadi kalau istilah hukum dan masyarakat dan sosiologi hukum itu sering dipertukarkan sebenarnya. Misal kalau Anda baca bukunya Javier Trevino ya, jadi beberapa ahli itu kemudian terkadang juga memakai istilah hukum dan masyarakat, tapi juga suatu waktu memakai istilah sosiologi hukum. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang mencolok sebenarnya yang bisa kita tarik. Ya, walaupun sebenarnya untuk menarik perbedaan antara hukum dan masyarakat atau sosiologi hukum ini sangat sulit. Tapi secara umum ya, kalau kita lihat sosiologi hukum itu menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dari perspektif sosiologi. Tapi kalau kita melihat hukum dan masyarakat itu ya, itu mengkaji hubungan tersebut dari sudut pandang yang lebih luas, yang mencakup ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sejarah hukum, ilmu politik, psikologi maupun ekonomi perilaku. Jadi sebenarnya gitu, hukum dan masyarakat ini ya, walaupun ahli sering menggunakan dua konsep besar ini secara bergantian, tapi secara umum kita bisa menarik perbedaan walaupun itu tidak bisa ketat atau secara kuat, bahwasanya hukum dan masyarakat itu lebih luas dari sosiologi hukum. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa karakteristik kunci dari hukum dan masyarakat. Yang pertama itu interdisipliner, ya. Kemudian yang kedua itu epistemologi dan metodologinya, ya. Kemudian kita lihat itu dia itu normatif polisi relevan, ya. Kemudian yang keempat itu komparatif, kemudian hukum dalam masyarakat. Nah, kalau karakteristik kunci yang pertama interdisipliner, para ilmuwan yang berada pada payung hukum dan masyarakat ini kemudian seringkali meminjam, kemudian mengintegrasikan beberapa perspektif dari berbagai disiplin ilmu. Jadi untuk memahami hukum itu tidak bisa atau tidak menggunakan satu perspektif. Tapi seringkali para ahli dari berbagai bidangnya kemudian menggabungkan atau memadukan beberapa perspektif. Ya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua itu dia itu sifatnya ya epistemologi dan metodologinya, maka dia menggunakan berbagai perspektif epistemologis ya. Kemudian metodologi yang digunakan itu kualitatif ya, kemudian kuantitatif, dia mixed methods yang digunakan. Kemudian yang ketiga juga karakteristik kunci dari hukum dan masyarakat itu selalu melihat, jadi ada relevan dengan kebijakan untuk keadilan dan kesetaraan agar dapat mewujudkan komitmen tersebut. Misalnya. Jadi pada dasarnya para ilmuwan yang berada pada payung hukum dan masyarakat itu selalu berorientasi pada terwujudnya nilai-nilai yang berupa keadilan. Kemudian komparatif. Sejak awal para ahli atau ilmuwan yang berada di payung hukum dan masyarakat ini menggunakan metode komparasi atau perbandingan. Misal Anda bisa lihat, misal Abel dan Moore, Nader dan Todd itu kemudian melakukan perbandingan tentang proses penyelesaian sengketa. Ya. Kemudian ada perbandingan profesi lawyer ya, yang dilakukan oleh Lewis ya, maupun Abel. Kemudian ada perbandingan peradilan yang dilakukan oleh Shapiro ataupun Jacob. Kemudian ada perbandingan regulasi yang dilakukan oleh oleh Hawkins ya 1992. Jadi
kalau kita melihat hukum dan masyarakat itu, karakteristik atau kunci yang terakhir itu adalah dia mempelajari hukum dan masyarakat. Nah, misal benar apa yang dikatakan oleh Laura Nader bahwasanya sebenarnya disiplin ini bukan hukum dan masyarakat, tapi lebih tepat itu law in society. Jadi hukum dalam masyarakat. Jadi sebenarnya gitu, orang-orang yang berada pada payung hukum dan masyarakat itu selalu melihat hukum itu dalam masyarakat. Dia tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi hukum itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang dipelajari. Kemudian ada beberapa kontribusi utama riset atau penelitian dalam penelitian-penelitian hukum dan masyarakat ini. Jadi ada dispute ya, resolusi ya, atau penyelesaian sengketa. Jadi kalau kita lihat ini, bagaimana misal proses di pengadilan dari sengketa kemudian menjadi pengadilan. Apakah kemudian ketika dibawa ke pengadilan, masalah itu menjadi selesai? Ada salah satu ahli yang melakukan riset tentang dispute resolution ini. Ada yang kita kenal itu Mark Galanters ya. Galanters ini kemudian terkenal dengan teori komprehensif ya, yang mengeksplorasi tentang penggunaan oleh dua kubu. Ada yang dinamakan oleh Galanter itu repeat pliers maupun one shooters ya. Jadi dalam proses peradilan ketika oleh Galanter ini biasanya repeat pliers itu lebih berpengalaman atau lebih ahli untuk menjadi pemenang ketika proses persidangan. Nah, kalau one shooter ya, ini dianggap sebagai pemula atau orang yang tidak terbiasa berhadapan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Dan Galanter ini kita tahu di majalah Law and Society itu dianggap sebagai artikel yang paling banyak dikutip sepanjang masa. Jadi melalui artikelnya itu kemudian dianggap melahirkan teori dalam soal dispute resolution. Jadi Galanter ini ada 4 konsep kunci yang dia jelaskan, itu adalah soal repeat pliers ya, atau para pemain yang menggunakan atau yang sering beracara di peradilan, maupun ada one shooter ini adalah baru sekali atau orang yang tidak terbiasa berperkara di pengadilan. Kemudian kapan mereka menggunakan media formal, mekanisme formal maupun mekanisme informal dalam menyelesaikan persoalannya. Jadi biasanya repeat pliers itu sangat paham kapan dia harus menempuh mekanisme formal, kapan dia harus tidak menempuh mekanisme informal. Jadi dia lebih berpengalaman dan itu seringkali dipakai oleh orang-orang yang berperkara ataupun orang-orang yang biasanya jadi pemenang karena dia memakai atau menggunakan jasa orang-orang yang menjadi repeat pliers. Kemudian ada soal pembuatan keputusan. Jadi riset-riset hukum dan masyarakat itu biasanya menjelaskan bagaimana kemudian persoalan penjatuhan berat ringannya hukuman di pengadilan. Bahkan ada soal diskriminasi rasial dalam hukuman pengadilan. Jadi misal dalam konteks Amerika ada perbedaan putusan yang diberikan kepada warga Afro-Amerika dengan warga kulit putih, dan itu berbeda. Atau persoalan misal yang kita dengar akhir-akhir ini adalah persoalan misal perlakuan polisi dalam penggunaan diskresi atau upaya paksa yang digunakan polisi terhadap warga kulit putih maupun warga kulit hitam. Kemudian ada soal kepatuhan ya. Jadi ada studi tentang yang juga menjadi kontribusi riset-riset orang-orang berada pada payung hukum dan masyarakat itu adalah soal regulasi dan kepatuhan. Jadi para pakar yang berada pada payung hukum dan masyarakat ini ya meneliti soal bagaimana misal
apakah putusan pengadilan itu ditaati apa tidak? Apakah kemudian gitu itu dia terpisah dari regulasi apa tidak? Apakah kemudian hukum itu atau regulasi itu murni lahir dari pemerintah? Bagaimana kemudian peran-peran di luar negara, misal seperti swasta atau perusahaan-perusahaan, ataupun beberapa kekuatan-kekuatan sosial yang lainnya dalam soal regulasi dan kepatuhan. Nah, kontribusi yang lainnya itu adalah soal sejarah hukum ya. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana riset-riset yang dilakukan oleh Friedman, Ladinsky ya tentang bagaimana misalnya ras dan hukum ya dalam konteks sejarah, misal kompensasi pekerja di awal abad ke-20 itu mereka melakukan riset ya. Kemudian bagaimana sejarah sosial legal dari hukum dan masyarakat apa namanya yang dilakukan oleh Gordon dan Hartog misal. Kemudian kontribusi lain lagi yang dilakukan atau ahli-ahli riset yang dilakukan oleh ahli hukum dan masyarakat itu menyangkut ideologi hukum dan kesadaran hukum. Nah, kalau teman-teman menyimak istilah legal ideologi ini sebenarnya dia ekuivalen atau disamakan dengan legal culture. Nah, kalau legal ideologi itu adalah istilah yang digunakan oleh Roger Cotterer. Itu berbeda dengan istilah yang digunakan oleh Friedman yang menggunakan istilah legal culture dan itu cukup populer. Jadi ini persoalan bagaimana soal budaya hukum maupun kesadaran hukum. Nanti di kuliah selanjutnya saya akan jelaskan pada Anda apa soal itu. Nah, sebenarnya selain topik yang 5 tadi, sebenarnya hukum dan masyarakat juga ini membahas atau menjelaskan juga topik-topik yang lain. Hampir ya, topik-topik yang lain itu juga dibahas atau diteliti oleh orang-orang yang berada di bawah payung hukum dan masyarakat. Apa yang tidak dibahas? Hampir kita bisa pastikan gitu, dia itu tidak membahas doktrin hukum, ya. Tapi yang terkait soal-soal lain dia membahas. Jadi dia hanya tidak membahas soal doktrin hukum yang sifatnya terisolasi atau eksklusif. Jadi ada beberapa pemicu lahirnya hukum dan masyarakat ini. Jadi hukum dan masyarakat ini sebenarnya pendorong utama lahirnya itu adalah adanya perubahan sosial di tengah masyarakat. Jadi ada kebutuhan untuk menjelaskan beberapa perubahan-perubahan sosial yang begitu dahsyat. Misal kalau kita lihat di Skandinavia ya, ada di Jerman soal Nazi, ada di Amerika ini soal apa namanya ketidaksamaan sosial ya. Ada diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika. Bahkan di Indonesia itu ada persoalan untuk konteks Indonesia, kenapa hukum dan masyarakat ini perlu lahir itu adalah adanya revolusi fisik ya, yang kemudian ketika Indonesia merdeka sampai sekarang dan membutuhkan penjelasan dari hukum dan masyarakat. Nah, untuk konteks hukum dan masyarakat perkembangannya di Indonesia sendiri, jadi ini dimulai oleh Van Vollenhoven ya. Jadi ini menggunakan pendekatan ilmu sosial dan sosiologi hukumnya. Kemudian ada proses evolusi sosial juga, sebagaimana kita maklumi, kita dari masa kolonial, kemerdekaan, hingga orde reformasi. Nah, kemudian hukum dan masyarakat itu puncak perkembangan intelektualnya itu adalah dibentuknya beberapa pusat studi hukum dan masyarakat. Misal di Unair, ini diinisiasi oleh Prof. Sutandio Wigno Subroto, maupun di Undip oleh Sacipto Raharjo. Nah, kemudian fondasi intelektual ini yang kemudian sampai sekarang berkembang dengan dilakukannya beberapa riset-riset sosial legal yang populer hingga sekarang. Jadi kalau kita melihat misal
perkembangan hukum dan masyarakat abad ke-21 yang dikemukakan oleh Brian Tamanaha melalui bukunya melalui bukunya ataupun artikel yang diterbitkan kalau nggak salah di Oxford. Jadi hukum dan masyarakat di abad ke-21 itu terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok pertama itu, ada kelompok ilmuwan yaitu sosiolog hukum yang berusaha memajukan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Jadi hukum itu dianggap harus layak mendapatkan tempat kunci dalam analisis karena peran pentingnya dalam masyarakat. Jadi tujuannya itu sebenarnya tuntutan ilmu sosial. Nah, ada kelompok kedua yang juga berakar pada sociological jurisprudence. Jadi bagaimana kemudian mereka bekerja dalam rangka lembaga-lembaga hukum itu bisa beroperasi, kemudian bagaimana kemudian lembaga hukum ini bisa operasional atau bisa berlaku secara efisien. Jadi mereka juga menggunakan metode-metode penelitian ilmu sosial. Nah, kemudian kelompok ketiga itu ada yang kita namakan atau yang kita kenal itu orang-orang yang ilmuwan kiri dan sangat kritis. Jadi mereka ini mengungkapkan cara di mana hukum itu secara sistematis memajukan atau melindungi kelompok-kelompok dominan atau kuat, dan hukum itu menjadi alat untuk melakukan penindasan atau dalam rangka melakukan opresi terhadap orang-orang yang tidak dianggap mempunyai kekuatan atau signifikansi pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah, 3 kelompok ini sebenarnya juga punya perspektif atau pandangan yang sebenarnya juga saling bertentangan. Misal kelompok pertama itu yang sosiolog hukum melihat cakupan masalah yang diajukan oleh kelompok 2 itu tidak luas. Dia hanya menjadi teknokrat, teknokrat hukum supaya hukum itu bisa berdaya guna. Demikian juga mereka juga mengkritik apa yang dilakukan oleh kelompok ketiga. Nah, kelompok kedua juga akan melihat kelompok pertama itu juga sebagai sesuatu yang mempunyai kelemahan. Atau kelompok ketiga akan mengkritik kelompok pertama ini, orang-orang yang sosiolog hukum ini sebagai ada soal saintifikasi hukum. Kemudian dia juga akan mengkritik kelompok kedua ini sebagai orang-orang yang sebenarnya juga hanya memikirkan bagaimana hukum itu bisa berlaku secara efektif. Atau institusi-institusi hukum itu bisa beroperasi dengan baik. Padahal menurut mereka itu akan dijadikan alat opresi atau penindasan. Nah, kalau kita lihat misal perkembangan terbaru dari hukum dan masyarakat, misal kita mengacu dari penelitian atau tulisannya Lynn Matter dalam Handbook Law and Society pada tahun 2018 kemarin gitu. Jadi ada perkembangan terbaru juga di soal riset hukum dan masyarakat. Nah, yang paling menantang itu adalah soal bagaimana kemudian ada soal perkembangan budaya populer bagaimana pembingkaian masalah, peristiwa, kemudian yang ketika kita melihat persoalan itu bukan saja semata sesuatu yang tidak terkait dengan event-event yang lain gitu, tapi dia itu akan melibatkan sesuatu yang lebih besar atau lebih luas dari cara kita melihat persoalan selama ini secara sederhana. Nah, sebagai poin refleksi yang penting juga kita renungi adalah apa yang beberapa dalil atau pertanyaan yang dikemukakan oleh Brian Tamanaha ketika kita membahas apa itu hukum dan masyarakat. Nah, kalau kita mengacu misal penjelasan Tamanaha bahwasanya hukum dalam masyarakat kontemporer adalah instrumen atau alat atau mekanisme untuk melakukan sesuatu. Jadi bejana kosong, hukum itu diibaratkan sebagai bejana kosong yang bisa diisi apapun. Jadi hukum itu adalah instrumen. Dia bisa melayani tujuan apapun yang diinginkan. Nah, kemudian ada persoalan lain juga yang penting kita renungkan gitu.
yang dikemukakan oleh Tamanha adalah institusi hukum dalam masyarakat modern itu digunakan oleh individu, ada kelompok, ada aktor perusahaan. Dan itu dalam rangka memajukan banyak tujuan. Ya. Kemudian hukum juga merupakan cara yang sangat fleksibel, multifungsi, serbaguna dalam melakukan sesuatu yang karena itu untuk memahami cakupan dan kompleksitas hukum dalam masyarakat kontemporer, ya, kita perlu juga memberi ruang untuk fokus pada ilmu bantu seperti hukum dan masyarakat ini. Demikian presentasi singkat dari saya. Semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada Anda apa yang dimaksud dengan hukum dan masyarakat. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, hukum masyarakat ini merupakan salah satu bidang baru yang berusaha mengajak kita keluar untuk melihat rutinitas hukum itu semata hanya kredo dan peraturan, rutinitas penggunaan logika. Tapi hukum dalam perspektif hukum dan masyarakat akan melihat hukum itu sebagai sesuatu yang sifatnya nyata, sesuatu yang bukan sesuatu yang final, melainkan sesuatu yang terus menjadi, terus bergulat dengan perkembangan sosial yang lebih besar di mana hukum itu berada. Demikian presentasi singkat dari saya. Salam sejahtera buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.